Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala sesuatu yang Kau berikan. Kami bisa makan, minum, dan kami bisa melakukan aktivitas kami semuanya karena Engkau. Terima kasih Bapa, kami akan mulai sesi kedua. Buka mata hati kami dan pakai mulut hamba-Mu, bukan yang lainnya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, kiranya kami saling menguatkan. Haleluya, amin. Sudah makan biasanya ngantuk, ya. Itu manusiawi kok, ya. Khotbah yang paling hebat pun nggak akan bisa membuat orang menahan ngantuk, percaya nggak? Khotbah yang paling hebat pun, Rasul Paulus hebat nggak? Hebat kan? Waktu Paulus ngomong ada yang ngantuk nggak pada hari itu? Terus ngapain coba? Hah? Ya? Nah. Jadi santai aja, kalau mau ngantuk aja nggak apa-apa ya. Kita santai-santai hari ini, ya. Kita sekarang belajar nih. Tadi sudah tahu fokusnya kita. Sekarang kita mau ikut Tuhan yang mana nih? Kita hari ini ikut Tuhan yang mana nih? Siapa sih sebetulnya Yesus? Siapakah orang Israel? Hari ini Tuhan itu ada berapa? Tuhan itu Esa. Saudara yakin Tuhan itu Esa? Ya, Tuhan Yesus mengatakan Tuhan itu Esa. Sekarang kita lihat nih, orang Israel menyembah kepada, hari ini orang Israel menyembah kepada, hah? Yuk kita hitung-hitungan sama Tuhan. Coba cek. Kita percaya karena orang Israel. Keselamatan datang dari bangsa Israel. Setuju ya? Hari ini Yesus juga orang Israel. Hari ini orang Israel menyembah siapa? Hah? Nyembah Yesus. Ya. Hari ini orang Israel menyembah siapa? Allah. Ada nggak sih Allah itu sebetulnya? Hah? Allah yang mana? Hah? Allah yang mana yang disembah orang Israel? Yuk. Makanya banyak orang hari ini, beliau belum paham apa itu Allah, apa itu Tuhan, apa itu Yesus. Siapa itu Allah, siapa itu Tuhan, siapa itu Yesus. Pasti penjelasannya bingung gak karu-karuan. Yesus seakan-akan dia anaknya Bapa. Seakan-akan Yesus kalah kuasa dengan Allah. Saudara, kalau melihat jasmani, botol ini ada berapa kira-kira? Dua jasmani. Tapi bisa nggak mata rohani saudara menyatukan yang dua ini? Bisa nggak mata rohani itu melihat yang tiga jadi satu? Bisa atau nggak bisa? Mata rohani kita jauh lebih hebat. Dia bisa melihat yang tiga menjadi satu. Mata jasmani nggak mungkin mampu. Karena mata jasmani melihat sebuah fakta, apa yang dia lihat. Sedangkan Kristen itu adalah iman atau coba iman. Di mana iman? Di mana tempatnya iman? Di pikiran dan di hati. Dan Tuhan Yesus harus bisa masuk akal. Gimana caranya? Sekarang lihat, perhatikan ya. Kalau orang biasa makan lewat mulut, biasa nggak Pak Yos ya? Kalau cuma makan lewat mulut biasa nggak? Biasa. Tapi orang yang hebat bisa nggak dia makan pakai mata dan telinga? Dia yang dimakan apa? Nah, sekarang makanan kita apa yang kita cari ini? Orang yang hebat makannya sudah bukan pakai mulut. Itu kuno, Pak. Kita makannya pakai mata dan telinga. Apa yang dimakan hari ini? Firman. Makanya fokus kita sudah berubah. Yang kita makan hari ini sudah firman. Cara makannya pakai mata dan telinga. Cara ngomongnya pakai, hah? Lu pakai mulut biasa. Cara ngomongnya pakai, hah? Cara ngomongnya pakai seluruh tubuh. Karena alat komunikasi kita sudah bukan mulut lagi, tapi seluruh tubuh. Kenapa kalau seluruh tubuh kita jadi terang? Terang itu bukan mulut, tapi seluruh tubuh. Inilah perubahan yang kita lihat ya. Yuk sekarang 2 Tawari 7. Kita sekarang jangan tampilkan dulu ya. Tuhan dari Israel. Tapi yang sekarang disembah Israel siapa? Ada Allah nggak di Israel? Ada Allah nggak di Israel? Hah? Ada.
Apa buktinya ada Allah di Israel? Ada Allah nggak di Israel? Saya ulangi sekali lagi. Ada Allah nggak di Israel? Ada? Oke. Berarti Israel sama kita beda dong. Mereka nggak percaya Yesus kok. Siapa yang bilang? Hanya 1,9% percaya sama Yesus. Ada. Tapi kan sekarang kita lihat nih hari ini. Kita hitung-hitungan ya. Bait suci ketiga dibangun nggak? Bait suci ketiga dibangun nggak? Akan dibangun nggak? Yesus setuju nggak pembangunan bait suci ketiga? Kalau Yesus sama orang Israel, kira-kira kuat mana nubuatannya? Yesus mengatakan bait suci ini akan roboh dan tidak ada satupun batu. Saudara percaya Yesus atau percaya pada orang Israel? Yesus bilang roboh dan terbukti nggak? Nubuatan bait ketiga mana di Alkitab? Ada nggak? Nubuatan bait suci ketiga? Nggak ada. Satu pun tidak ada. Ada perubahan nggak bait suci itu siapa? Kita kan? Ya kita. Sekarang kita lihat 2 Tawarik 7. Saudara ambil kesimpulan nanti ya. 2 Tawarik 7 ayat 19. Bukti keberadaan Allah zaman Israel adalah Allah diam di suatu tempat. Itu nggak bisa disangkal. Ya. 2 Tawarik 7 ayat 19. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, akibatnya 20, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini, rumah apa itu? Yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara bangsa-bangsa. Dan setiap orang yang lewat rumah ini yang amat ditinggikan ini akan tertegun dan berkata, apa sebabnya Tuhan berbuat yang demikian kepada negeri ini dan kepada rumah ini? Zaman dulu bait Allah itu ada Allah nggak di sana dulu? Ada kan? Ada kekuatan Allah di sana, tidak bisa disangkal. Ya, ayat 22. Maka orang akan berkata, sebab mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka berpegang pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya. Itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Sekarang jadi pertanyaan, Allah zaman dulu diam di dalam bait Allahnya. Kenapa runtuh? Kenapa runtuh? Karena umat Tuhan meninggalkan Allah mereka. Kalau masih ada Allah di sana, rumah ini runtuh nggak? Siapa yang mereka sembah hari ini? Siapa yang mereka sembah? Siapa Allah lain itu? Siapa Allah lain itu? Nah, orang Israel bilang nyembah iblis, enggak. Dia menyembah yang namanya Yeha. Loh kok roboh? Di mana kekuatan Yahweh? Yahweh di mana kekuatannya? Ini loh. Ayo saya ulangi lagi. Ya, pelan-pelan ya. Perlahan. Nah. Ayat 19 Charles. Tetapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, berarti ada sebuah perbuatan. Orang Israel menyembah Allah lain dan sujud beribadah kepada Allah itu. Maka aku akan mencabut kamu dari tanahku yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Waktu mereka menyembah Allah lain, betul-betul nggak itu hancur? Bait Allah hancur nggak? Kalau dia tidak menyembah Allah lain, bisa hancur nggak? Nggak bisa. Siapa yang menubuatkan bahwa bait Allah itu hancur?
Siapa Yesus kalau begitu? Yesus siapa? Bisa Allah tinggal di bait Allah. Yesus ngomong bait Allah ini hancur. Siapa Yesus? Yuk, Allah itu sendiri. Kekuatan Kristus dengan kekuatan yang disembah Israel zaman dulu, Yesus itu ketetapan dan perintah Tuhan enggak? Yesus itu ketetapan dan perintah. Orang Israel menolak sampai sekarang kok. Sampai hari ini orang Israel menolak Yesus Kristus. Saudara sekarang pandang hari ini kejadian di Israel. Israel menang perang nggak? Israel hebat nggak hari ini? Hebat. Bisa kalah nggak dalam peperangan? Hah? Bisa. Kalau Israel hebat, saudara baca firman. Berapa kali Israel itu kalah perang? Berkali-kali. Ketika dia kalah perang, dia minta tolong sama siapa? Tuhan tolong nggak? Hari ini Israel mau minta tolong Tuhan nggak? Belum. Supaya dia minta tolong Tuhan, diapakan? Dikalahkan. Supaya dia berteriak, memanggil nama Tuhan. Saudara bayangkan ya. Nih lihat. Kalau Tuhan mau menyelamatkan orang, bukan karena peran kita. Kita dulu benci dengan orang-orang lain. Kita benci dengan yang lain-lain. Tapi lihat di mata Tuhan. Yang terdahulu akan jadi. Kita lihat hari ini ya. Semua kejadian di bumi atas kehendak Tuhan nggak? Setuju ya? Semua atas kehendak Tuhan. Israel waktu sebelumnya, zaman Nabi Yesaya, ada Hizkia, ada Manasye, ya, ada Yosia, ada Sedekia, ada masa waktu 80 tahun. Dinubuatkan bahwa bait Allah ini akan runtuh. Mereka percaya nggak Nebukadnezar itu bakal menyerang? Nah, saudara tahu Babel dipakai Tuhan nggak? Dipakai Tuhan untuk menghancurkan Israel. Hari ini siapa yang dipakai Tuhan? Yang mengalahkan, yang bisa kekuatannya mengalahkan orang Israel. Coba, hari ini, seandainya di Yerusalem, Israel berniat mendirikan bait suci, di mana tempatnya? Ada suatu tempat. Siapa yang menjaga di sana? Tanpa saudara kita. Apa yang terjadi di sana? Bait suci tanpa dijaga, tanpa rencana Tuhan. Orang Israel kalau mau bangun, bisa bangun nggak sebetulnya? Bisa. Tapi karena penjagaan Tuhan, 2000 tahun, ya, nggak terbangun apa-apa. Ada suatu tempat di sana yang dijaga habis-habisan. Atas rencana Tuhan nggak? Kalau seandainya bait Allah terbangun hari ini, ada Kristen nggak? Hah? Nggak ada Kristen. Kekuatan Kristen hilang. Coba lihat. Israel hari ini ngotot perang. Mereka bangga dengan kekuatannya. Tapi ada firman, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Israel jangan takut, Israel kalah pun gak ada masalah, gak ada urusan sama kita. Tapi bayangkan, Israel gak bertobat, ya, membawa pertobatan gak? Israel gak bertobat, bawa pertobatan gak? Hah? Israel gak bertobat, bawa pertobatan gak? Hah? Karena Israel gak bertobat, maka keselamatan kemana arahnya? Ke bangsa-bangsa. Setuju ya? Saudara bayangkan, kalau Israel bertobat, apa yang dibawa? Bayangkan, waktu dia gak bertobat, kekristenan bertumbuh, keselamatan kepada bangsa-bangsa. Ya, saudara bayangkan sekarang, Israel hari ini diperangi, merasa ngotot dan kalah total. Semua mata memandang Israel kalah total. Ya, semuanya hancur. Saudara bisa bayangkan, ketika Israel berteriak minta pertolongan Tuhan dan mengakui seperti yang di Mazmur 22, Eli Eli lama sabachthani, kenapa engkau meninggalkan aku, waktu dalam kekalahannya dia. Terus yang turun Yesus Kristus. Kira-kira seluruh dunia gimana? Hari itu Israel lagi disorot, habis-habisan, tinggal sisa. Yang datang Yesus. Gimana dunia kira-kira? Hah? Yang datang Yesus. Gimana kira-kira? Semua lutut bertelut enggak?
Peran saudara nggak? Iya, Pak. Hah? Nggak ada peranan kita sama sekali. Peranannya orang Israel. Mereka harus tertindas sampai betul-betul dia tidak punya kekuatan dan hanya minta tolong kepada Tuhan. Kalau Yesus datang, orang di dunia ini semuanya kalau melihat Yesus datang, mau nggak mau percaya nggak sama Tuhan? Percaya. Pertobatan orang Israel membawa dampak yang begitu besar kepada Israel. Ya, kalau Tuhan mau menyelamatkan umat, terlalu gampang. Terlalu gampang. Nanti saudara lihat di Matius. Ya. Bukakan yang ini Charles. Yerusalem, oh Yerusalem. Matius berapa Charles ya? Coba lihat ini ya. Yerusalem, oh Yerusalem nih. Yesus menangis ini. Coba bunyinya. Ya, terus? Ya. Matius berapa? Matius 23. Matius 23, 37. Ayo, buka Charles. Matius 23, 37. Matius 23, 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam yang mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ya, lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Ayat 9. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Kapan dia akan melihat lagi? Kamu tidak akan melihat aku lagi. Kapan akan melihat Yesus Kristus? Hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama. Kapan kejadiannya kira-kira? Kapan kejadiannya dia bisa ngomong, Tuhan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Ketika dia waktu meminta pertolongan. Waktu Israel tertindas. Dan dia berteriak, sisa-sisa dari orang Israel percaya pada Kristus. Kristus datang, semua dunia akan selamat. Lu kok enak? Kok enak? Percaya tak selamat, dan sudah dibuktikan di kayu salib kan? Hari itu Yesus memberi pengampunan kepada penjahat. Makanya kita ini gak usah ngotot macem-macem sampai merasa kita itu berjasa buat Tuhan. Rubah hidupmu dulu. Perubahan hidup kita itu akan bisa mengantar kita ke dalam kerajaan sorga. Banyak orang fokusnya gini loh, merasa bahwa untuk masuk kerajaan sorga dia harus melayani gak karu-karuan. Seakan-akan saudara ini orang yang paling hebat di mata Tuhan. Kalau gak ada saudara, gak ada orang diselamatkan. Seakan-akan. Padahal semua ini adalah peranan Roh Kudus. Sekarang lihat, kalau Yesus demikian hebatnya, kita mau nggak mau ngikuti apa yang Yesus lakukan kan? Apa yang Yesus katakan kan? Untuk pertempuran ini, Yesus tahu nggak bahwa kita perlu kekuatan? Tahu, ya. Kita mau cari ala-ala lain nggak? Kita bingung nggak dengan ala-ala yang kita sembah? Enggak. Sudah mantap dengan Yesus. Wes gak bingung lagi, ya. Kalau kita gak bingung lagi, Yesus tahu gak kita perlu kekuatan? Tahu. Dia berikan kekuatan gak pada kita? Apa kekuatannya? Nah, apa peran Roh Kudus hari ini? Yuk, sekarang kita nih mulai, Pak Osia mulai tajam lagi nih. Apa peran Roh Kudus? Seorang penolong, seorang penghibur, dan jaminan. Ya, kita kupas satu-satu. Waktu kita susah, ada Roh Kudus yang menghibur. Waktu kita sendiri, ada Roh Kudus. Hanya dengan
satu peran, semuanya beres nggak sebetulnya? Beres. Beres kan? Tuhan nggak kelihatan, menjadi kelihatan karena Kristus. Setuju ya? Ya. Sekarang Kristus sama nggak? Dia menjanjikan Roh Kudus yang tidak kelihatan. Kelihatannya di mana? Allah nggak kelihatan, wujudnya kelihatan di Yesus Kristus. Ya. Roh Kudus nggak kelihatan, wujudnya ada di mana? Kita kan? Oke ya? Makanya orang tanpa Roh Kudus bisa nggak masuk kerajaan Allah? Nggak bisa. Saudara mau bertempur, nggak ada kekuatan Roh Kudus, nggak mampu. Dan Tuhan pastikan Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Makanya kalau orang punya Roh Kudus, segala sesuatunya pasti beres. Nah, sekarang kita baca nih, yuk. Yohanes 14 ayat 26. Roh Kudus tugasnya tetapi penghibur. 26 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Hebat nggak? Peranan Roh Kudus luar biasa nggak? Untuk mengerti firman, untuk belajar Roh Kudus. Ya? Hebat nggak peranan seperti ini? Sangat hebat. Ya, sangat hebat. Lagi, baca lagi peranan Roh Kudus yang lainnya. Roh kebenaran. Yuk. Saya bukakan nih ya. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, ada sebuah syarat loh ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, kembali lagi sama Matius tadi ya. Ayat 16-nya. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama lama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia enggak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali. Saudara dikasih Roh yang sama, yang membangkitkan Kristus, dikasih Roh Allah seperti ini, hebat nggak? Hebat dong. Masih perlu yang lain nggak? Nggak perlu, ya? Nggak perlu. Ayat Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang orang yang punya Roh Kudus, berarti kehidupannya menjadi saksi. Menjadi kesaksian. Ini yang harus kita tanamkan hari ini. Tanpa Roh Kudus kita ini nggak bisa apa-apa. Dan bukti orang punya Roh Kudus, hidupnya jadi kesaksian. Yohanes 16:13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dengan kehebatan seperti ini, saudara tawarkan pada para pejuang-pejuang ini, miliki Roh Kudus. Dengan Roh Kudus semuanya selesai, beres. Tanpa Roh Kudus nggak bisa apa-apa kita hari ini. Ya, tanpa Roh Kudus nggak bisa apa-apa. Tapi berapa banyak orang-orang mengambil peran Roh Kudus? Berapa banyak orang-orang hari ini peran Roh Kudus yang demikian hebatnya dia ambil? Sering nggak kita seperti itu? Roh Kudus sebagai penolong, setuju ya? Roh Kudus sebagai penghibur, setuju ya? Ada seorang, Tuhan kan tahu semuanya, karena Dia diam dalam diri kita. Waktu orang diberi kesakitan sama Tuhan, orang Kristen, Tuhan izinkan nggak dia sakit? Tuhan izinkan nggak orang sakit?
izinkan. Izinkan. Ya kan? Nggak ada suatu perbuatan yang Tuhan tidak. Orang rambut jatuh aja Tuhan tahu kok. Ya. Kalau sampai ada orang yang sakit dan dia seorang Kristen, atas izin siapa? Tuhan. Tuhan mau apa atas orang itu? Kan Tuhan punya rencana. Tuhan punya kehendak. Terus kita jadi pahlawan. Kita doakan orang itu. Demi nama Tuhan, sembuh. Terus Tuhan punya rencana loh. Saya punya rencana dengan orang ini kok. Tuhan perlu hajar kita nggak? Tuhan untuk mendidik kita sama seperti didik anak nggak? Yuk kita belajar dulu nih, supaya saudara nggak bingung nih ya. Kok Tuhannya jadi jahat? Enggak. Tuhan nggak jahat, nih lihat. Amsal 19 ayat 18. Ya. Amsal 19 ayat 18. Kita semua anak-anak Tuhan kan hari ini kan ya. Zaman dulu waktu kita masih budak, Tuhan janjikan berkat-berkat jasmani. Karena kita budak. Hari ini kita anak Allah. Anak Allah perlu dijanjikan berkat-berkat nggak? Loh. Anak Allah perlu dijanjikan berkat nggak? Kenapa nggak perlu? Anak Allah ahli waris nggak? Kekayaannya Pak Osia di surga gede nggak? Gede. Kerajaan surga itu coba lebarnya 12.000 stadia, 2.400 km. Panjang kali lebar, tingginya juga sama. Dari emas. Kekayaan itu nggak ada yang sanggup. Betapa kayanya kita. Karena kita warga negara kerajaan surga. Orang kaya perlu diiming-iming lagi nggak dengan berkat yang ada di bumi ini? Nggak perlu. Kita punya kekayaan yang jauh lebih hebat kok. Makanya ada perubahan. Dulu dijanjikan berkat karena kita budak. Hari ini kita anak Allah. Anak Allah janjinya apa? Hah? Ahli waris. Kalau ahli waris kepingin nggak dapat warisan itu? Kemana warisan itu? Di mana warisan itu? Anak Allah hari ini rindu ke surga. Bukan dunia lagi. Status kita sudah naik level hari ini. Kita bukan budak. Makanya kalau khotbah tentang berkat, berarti yang dikhotbahkan semuanya. Kalau kita khotbah tentang berkat dan lain-lain kekayaan dunia, berarti kita khotbah di hadapan budak. Kalau khotbah di hadapan anak Allah, apa yang ditawarkan? Surga. Kita menawarkan asalmu itu surga. Asalmu surga. Orang memperkuat asal muasal kita. Di medan pertempuran ini dijelaskan, saudara menjelaskan, wis tenang, asalmu itu surga. Nggak perlu lagi yang aneh-aneh ya. Amsal 19:18. Hajarlah anakmu selama ada, tetapi jangan menginginkan. Ini Tuhan ngajarin nggak? Kalau kita sama anak, boleh ngajar nggak? Kenapa kita ngajar anak? Untuk mendidik. Kalau Tuhan ngajarin ini, sama nggak Tuhan dengan kita hari ini? Sama. Kadang-kadang kita perlu mau diajar Tuhan nggak? Mau diajar Tuhan nggak? Mau atau nggak mau? Kalau selagi saya hidup, hajaran saya Tuhan. Seandainya saya menyimpang dari hadapanmu, saudara mau diajar Tuhan hari ini atau waktu mati coba? Lebih baik hari ini diajar Tuhan. Karena Tuhan pasti tidak menginginkan kematian kita. Saudara pahami? Mau diajar Tuhan hari ini waktunya. Kalau nggak mau diajar Tuhan, apa mau dibiarin sama Tuhan? Kadang Tuhan pakai ajaran. Dia pakai supaya untuk mengembalikan kita. Lagi, baca lagi. Amsal 19 ayat 25. Sehingga cara pandang kita hari ini pakai cara pandangnya Tuhan. Jangan jadi Tuhan atas orang itu. Tuhan punya rencana masing-masing kok. Kalau Pak Osia diberi umur panjang untuk apa? Tuhan punya rencana. Tuhan kasih umur sama Pak Nikodemus, Tuhan punya rencana. Suatu ketika Pak Nikodemus dapat masalah, nggak usah bingung. Kan ada Roh Kudus dalam dirinya Pak Nikodemus. Pasti punya rencana sendiri, ya. Semua orang masing-masing punya rencana. Karena kita anak-anak Allah, Allah yang punya kuasa untuk mendidik kita. Jikalau pencemooh kau pukul, barulah orang tak berpengalaman menjadi bijak. Jikalau orang yang berpengertian ditegur, ia menjadi insaf. Nah, kita mau di mana hari ini? Kita mau jadi orang yang nggak pengalaman, dihajar dulu, atau cukup dengan teguran? Kan itu pilihan juga. Kalau ada orang yang ditegur aja lewat firman, cepat balik,
Nggak mungkin diajar Tuhan yang aneh-aneh. Tuhan maha adil nggak? Tuhan sebagai pendidik yang hebat nggak? Sebetulnya Tuhan itu sangat hebat ketika mendidik kita. Hanya kitanya yang nggak paham. Kenapa? Karena tadi ada bujukan-bujukan dari luar. Oh, sakit, tak doakan Pak, tak doakan cepat sembuh. Miskin, tak doakan supaya kaya. Loh, Tuhan mau acaranya miskin kaya mau disembuhkan, nggak ada urusan kok. Yang penting masuk kerajaan sorga. Coba bayangkan begini, kepentingan kita kepentingan Kristus gak? Kepentingan kita ini kepentingan Kristus gak? Beda loh. Kepentingan Kristus pasti kepentingan kita gak? Coba saudara ada di mana nih? Kepentinganmu kita berikan kepada Kristus atau kepentingan Kristus yang kita lakukan? Kepentingan kita pasti kepentingan Kristus gak? Hah? Belum. Tapi kepentingan Kristus pasti kepentingan kita. Semua urusan Kristus itu pasti untuk kita. Sehingga saudara harus percaya, kita ini menyembah Tuhan yang hidup hari ini. Kalau Tuhan hidup punya kehendak gak? Punya. Kalau Tuhannya gak hidup, kehendak siapa yang kita turutin? Pak Hosea sama Tuhan Yesus Kristus tinggi mana derajatnya? Tinggi Yesus. Penggambaran Tuhan itu seperti apa sih kita ini? Apa gambaran kita terhadap Tuhan? Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha segala-galanya. Setuju ya? Tuhan ini Raja di atas segala Raja. Seandainya nih Pak Hosea ketemu sama presiden seluruh dunia yang nomor 1, gemeter nggak Pak? Ketemu diundang makan dengan jabatan Bapak seperti sekarang, diundang penguasa nomor 1 di dunia. Gimana kira-kira perasaan kita? Hah? Senang. Pak Daniel gimana kira-kira diundang? Senang. Wah, ini ngomong macam-macam. Metingkerang, berani? Kenapa nggak berani? Menghormati dia. Sekarang yang di hadapan saudara, yang di dalam hati saudara, raja di atas segala raja. Tingkahmu seperti apa? Tingkah kita seperti apa hari ini? Anda berhadapan loh dengan raja di atas segala raja, sebagai penguasa tunggal di alam semesta. Ada di dalam hatimu. Kehendak siapa yang saudara turutin? Kehendaknya siapa? Kehendak Tuhan. Nih, saudara berani punya kehendak macam-macam? Mau ini, mau itu, ngomong seenaknya dewe. Dalam nama Yesus aku perintahkan kau. Enak? Enak nggak seperti itu? Ingat loh, yang diam ini raja di atas segala raja, penguasa satu-satunya alam semesta. Orang hari ini gampang menyebut nama Yesus sembarangan. Tapi nama ini, kuasanya, saudara pernah nggak orang punya jabatan sebagai Allah, sebagai Tuhan, dan saudara berani perintahkan dia macam-macam demi semua kepentinganmu? Berani nggak? Nggak berani. Nggak berani. Saudara punya kegentaran yang begitu hebat. Dan Tuhan ini maha kuasa, dia maha tahu segalanya. Nggak usah ribet dengan urusanmu, dia tahu kok. Wong dia tinggal diam dalam hatimu. Ketika Pak Hosea lagi susah, ketika Pak Nikodemus lagi susah, rekan-rekan semuanya lagi susah, siapa yang susah sebetulnya? Kalau dia diam dalam diri kita, sebetulnya yang susah siapa sih? Yesus. Dia sendiri ikut susah bersama kita. Tapi kalau dia mau susah bersama kita, demi siapa? Demi kita kan. Jangan komplain dengan keadaan ini. Jangan komplain. Kalau Tuhan mendidik, ngajarin kita mendidik anak, juga hal yang sama. Amsal 23 ayat 13. Amsal 23 ayat 13. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ini artinya jangan menolak untuk mendidik anakmu. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Tuhan punya hati seperti ini gak? Buat anak-anaknya? Punya kan? Sekali waktu kita diajar Tuhan, kita mau terima gak? Mau terima gak? Mau. Pasti itu menyelamatkan. Makanya keadaan dunia ini gak penting, tapi tempat untuk mengkoreksi diri. Apapun yang kita hadapi hari ini, beri mereka kekuatan.
Beri mereka kekuatan. Jangan seolah-olah Tuhan itu nggak tahu dan Anda bertindak sebagai Tuhan. Kasih mereka pemahaman. Suka, susah, senang, semuanya bersama Roh Kudus. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Diajar Tuhan itu enak. Lebih enak mana? Tidak diajar Tuhan, tahu-tahu mati. Tahu-tahu kita nggak tahu kesalahan kita. Enak nggak, Pak? Ayo coba. Hitung-hitungan nih hari ini. Tuhan diam terus. Ngapa-ngapain kita bebas. Enak nggak, Pak? Yuk? Lebih baik diajar Tuhan selagi kita hidup. Sehingga kita tahu arah kita kemana. Kita nggak boleh lagi jadi Tuhan. Ya, kita nggak boleh lagi ngajari Roh Kudus. Masing-masing punya Roh Kudus. Sehingga kalau ada orang yang kita tanamkan hari ini adalah sumber kekuatan itu. Kasih mereka Roh Kudus. Bersama Roh Kudus padang gurun jadi kebun buah-buahan. Ya. Kerajaan sorga bukan soal makan dan minum. Tapi soal damai sejahtera, sukacita bersama Roh Kudus. Itu jelas. Beri mereka pemahaman dan kekuatan tentang Roh Kudus. Sekarang, menurut Tuhan harta itu apa? Yuk, menurut kita harta itu apa? Menurut Tuhan harta itu apa? Apa Pak Osea kira-kira harta itu? Saya sekarang pakai ibu-ibu aja. Ibu-ibu di sini namanya siapa? Pak Osea terus nanti keselak nanti. Yuk, menurut ibu-ibu yang dikatakan harta itu apa? Selama ini menurut kita harta itu apa? Gambaran harta itu yang digambarkan Alkitab apa sih sebetulnya? Ayo. Apa gambaran kita tentang harta? Apa gambaran kita tentang harta? Kita selaraskan pikiran bersama Tuhan loh ini. Ya, kita selaraskan. Kalau Tuhan bilang harta, harta menurut versi Tuhan. Jangan menurut versi kita. Contoh aja simpel. Uang Rp1.000 buat Pak Ose ada artinya nggak? Rp1.000 ada artinya nggak? 1.000 nggak ada artinya, betul ya? Tapi buat orang yang hari ini nggak bisa makan, nggak punya uang apapun, Rp1.000 gede nggak? Gede, gede banget. Rp1.000 loh gede banget. Buat orang-orang paling buat tisu. Tapi ada sebuah nilai. Nah sekarang kita lihat nilainya Tuhan tentang harta itu apa. Banyak orang berpikir bahwa yang namanya harta itu pasti emas dan perak. Kekayaan. Itu menurut manusia. Tapi menurut Tuhan. Nah, kita kan mau cara pikirnya Tuhan atau cara pikir kita? Kalau cara pikirnya kita nggak akan ketemu. Tapi kalau cara pikirnya Tuhan, ayo kita cari. Menurut Tuhan, apa itu harta? Amsal 2 ayat 1. Sejak semula Salomo itu diberikan hikmat untuk mengajar kepada kita, ya. Apa yang diajarkan Salomo? Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jika engkau berseru minta pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Ayat 4, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Apa harta yang terhebat? Hikmat untuk mengenal Allah. Nah, naik lagi sekarang. Amsal 3 ayat 11. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, yang memperoleh kepandaian. Ya, berbahagialah orang yang memperoleh hikmat dan memperoleh kepandaian. Ayat 14-nya. Ayat 14. Karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Ayat 15. Ia lebih berharga daripada permata apapun yang kau inginkan tidak dapat
menyamainya. Kalau gitu yang dicari apa hari ini? Apa yang kita cari? Emas, perak, atau cari ini? Cari hikmat. Hikmat yang bagaimana? Yesaya 33 ayat 6. Kita cek nih, Salomo dengan Yesaya sama enggak? Ya. Yuk. Masa keamanan telah tiba, akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan, takut akan Tuhan. Itulah harta benda Sion. Ternyata harta karunnya di mana? Hikmat. Hikmat apa? Mengenal Tuhan. Ya. Jadi yang namanya harta ini bukan emas dan perak, tapi hikmat untuk mengenal Tuhan. Ya. Kalau saudara sudah sama Pak cara pandangnya dengan Tuhan, visinya sama. Amsal 3 ayat 9. Ya, coba lihat. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Stop di sini. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Harta yang mana yang kita pakai? Hikmat. Bagaimana cara memuliakan Tuhan? Ketika kita mengenal Dia, melakukan perintahnya, hidup seperti menjadi terang, memuliakan Tuhan nggak? Ini harta kita. Dan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kalau engkau punya hikmat mengenal Tuhan, apa buah pertamamu yang keluar? Buah apa yang keluar? Hah? Buah-buah roh. Itu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi standar harta harus pakai kacamatanya Tuhan, cara pandangnya Tuhan. Ayat 11-nya. Ayat 10-nya. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara mengimani nggak ini? Kalau kita seperti yang Tuhan mau memuliakan Tuhan, dengan harta yang kita tahu bahwa hikmat dan pengenalan Tuhan, sehingga kita menjadi seperti Kristus. Jadi apa coba di bumi ini? Coba bayangin. Jadi apa kita hari ini? Makanya visi ini samakan dulu dengan Tuhan. Tuhan nggak ada kaitan dengan harta jasmani kita. Coba lagi. Amsal 16 ayat 16. Amsal 16 ayat 16. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Nah ya, kita kalau mau cari cuan kan cuan yang gede kan? Kita cari hikmat akan takut Tuhan. Kita cari harta itu siapa? Makanya Yesus katakan, kerajaan sorga itu seperti harta yang di ladang. Semuanya akan kita korbankan untuk memperoleh harta itu. Makanya ketika ada orang kaya tanya sama Yesus, Tuhan, bagaimana aku mau menjadi sempurna? Kita mau pakai visi yang mana nih? Menurut Tuhan harta itu apa kalau begitu? Tuhan bilang, kau sudah melakukan semua perintah? Dia jawab apa? Sudah semua. Sudah semua. Harta nggak itu? Itu harta nggak? Misalnya sekarang, Pak Andreas melakukan semua perintah Tuhan. Itu hikmat nggak? Hikmat nggak? Hikmat ya, berarti Pak Andreas punya harta yang begitu hebat. Terus Yesus melihat, wah hebat nih. Jual hartamu, kasih orang miskin, dan ikut aku. Apa artinya? Apa artinya? Dan Pak Andreas juga kebetulan kaya raya. Dia pakai pikiran siapa hari itu? Pikiran dia sendiri. Nah, padahal Yesus ngomongnya tentang harta, kan dia ngomong, semua itu sudah kuturuti sejak zaman muda. Itu harta yang luar biasa loh. Bagikan ke orang-orang miskin, supaya mereka juga bisa hidup seperti Pak Andreas. Dan ikutlah aku supaya sempurna. Nggak ada kaitan sama harta sama sekali. Makanya orang muda itu kenapa nggak tanya, Tuhan, harta mana yang kau maksud? Kenapa dia nggak tanya seperti itu? Coba, visi kita harus sama. Yesus nggak pernah peduli dengan harta dunia.
Ketika ada orang melakukan sebuah hikmat, ketika ada orang mengenal Tuhan, hidupnya pasti melakukan firman. Itu harta, bagikan kepada orang miskin. Jual hartamu. Bisa habis nggak? Ketika kita menjual harta itu bisa habis nggak? Nggak habis, malah cuan kan? Harta dijual, lumbungnya tambah banyak nggak? Ketika kita bisa menjual pengenalan kita akan Tuhan, kita menjadi orang makin hari makin baik. Lumbung-lumbung kita diisi makin penuh. Kalau saudara jual harta sorga, nggak akan habis. Jadi kalau gitu, pemuda itu ketika itu dia salah. Loh, makanya dia pakai pikirannya siapa hari itu? Harusnya kan dia nanya, Tuhan, memang hartaku banyak. Harta mana yang kau maksud? Kenapa dia nggak tanya? Makanya semua orang bingung hari itu, heboh. Yesus bilang begini, alangkah sukarnya orang yang punya duit. Dia pikir Yesus urusan sama duit. Dan Petrus dan lain-lain, Tuhan kalau begitu aku ngapain ikut engkau? Kan itu. Visi kita sama Tuhan harus sama. Harta itu apa di hadapan Tuhan? Kita semua sekarang punya harta yang hebat loh. Hebat. Sangat hebat. Kalau gitu harta di mata Tuhan apa? Harta dipakai Tuhan adalah kerajaan sorga. Keselamatan itu, pengenalan akan Kristus. Makanya orang baik belum bisa masuk kerajaan sorga. Orang itu diciptakan tahu jahat dan baik. Ketika kita jadi manusia, aneh nggak kalau kita menjadi baik? Nggak aneh dong. Kita dikasih kecerdasan kok. Ketika manusia berbuat baik, aneh nggak? Enggak. Karena secara natural, manusia pasti mengerti yang baik. Kalau ada orang jadi jahat, aneh nggak? Kalau orang diciptakan nih Pak Nikodemus nih, Pak Nikodemus tahu jahat dan baik, harusnya jadi orang apa ini? Tapi tiba-tiba dia jadi jahat, aneh nggak? Aneh. Makanya kebaikan itu biasa, moral kita itu biasa. Orang yang bersama Kristus moralnya pasti baik. Nggak usah diajari. Orang punya Roh Kudus perlu diajari nggak? Jangan berzina, jangan begini. Perlu nggak? Nggak perlu lah. Apa? Ngapain aku punya Roh Kudus harus menampilkan? Kan kalau orang punya Roh Kudus, hidup kita jadi seperti siapa sih? Masuk Kristus ke tempat percabulan? Masuk Kristus ke dunyan? Masa Kristus bisa iri hati? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin kan? Anda nggak perlu khotbahi orang yang tentang moral kepada orang yang punya Roh Kudus. Perlu diajarin nggak? Harus begini, harus begitu. Kan nggak perlu. Orang punya Roh Kudus tahu kok apa keinginan Tuhan. Orang punya Roh Kudus tahu bagaimana dia harus hidup. Moral itu biasa. Ya, makanya. Tapi hanya moral saja nggak cukup masuk kerajaan sorga. Buktinya apa? Orang tadi. Dia punya moral yang baik. Tapi dia nggak mau ikut Yesus. Bisa masuk surga nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, jelas ya. Amsal 8 ayat 18. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga dari emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Hikmat itu segala-galanya. Orang, makanya sekarang saudara lihat, waktu Petrus dia bilang berkata, emas dan perak tidak ada padaku, yang kumiliki hanya nama Yesus. Itu hikmat yang dimiliki oleh Petrus. Paulus, emas dan perak tidak pernah kuingini. Yang Petrus nggak punya emas, yang Paulus nggak pernah ingin. Coba bayangkan hebatnya. Di tengah-tengahnya ada apa? Yang satu nggak punya perak dan emas, yang satu nggak pernah kepingin. Di tengah-tengahnya ada apa? Pak Andreas nggak punya emas dan perak. Pak Andrian nggak kepingin emas dan perak. Di tengah-tengahnya ada apa? Iya. Hah? Ada hikmat, ada Kristus. Itu lebih segala-galanya. Yang satu nggak punya, yang satu nggak kepingin. Pernah ada nggak emas dan perak itu dalam kehidupan kita akhirnya? Nggak ada. Wah, nggak pernah diingini kok sekarang. Yang diingini adalah pengenalan akan Kristus. Matius 13 ayat 44. Ini Yesus yang mengatakan, hal kerajaan sorga
Hal kerajaan sorga seumpama harta yang terpendam di ladang, lalu ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Terus, demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga itu, ia pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Ini bukan kaitan dengan harta yang dimiliki, tetapi kehidupannya. Kehidupannya dia jual semuanya untuk mengikut Tuhan. Ya, kita mau jadi orang bijaksana hari ini kan? Kita mau disebut orang yang punya akal budi kan? Kalau sudah tahu firman harus ngikuti firman. Apa yang firman katakan tentang orang berakal budi? Amsal 15 ayat 24. Pak Hosea, Pak Nikodemus dan semua rekan-rekan di sini, kita nggak mau dibilang orang bebal kan? Kita nggak mau dibilang orang fasik kan? Ya, jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas, supaya ia menjauhi dunia orang mati di bawah. Jelas ya? Kalau kita berakal budi, jalan kehidupan kita kemana? Atas. Ayat ini sama dengan nggak Kolose 3 ayat 1? Coba bukakan. Jadi cara berpikirnya Salomo dengan cara berpikirnya Tuhan Yesus Kristus, cara berpikirnya Rasul Paulus sama nggak? Visinya sama nggak? Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk sebelah kanan Allah. Ayat 2-nya, pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Ini loh kuncinya tadi. Medan pertempuran kita udah jelas kan arahnya kan? Semua mengarah kepada sorga. Dunia ini biasa. Kalau hanya cuman masalah-masalah sepele, penyakit begitu-begitu, waduh. Jangan bingung. Biasa. Nih sekarang kita baca lagi nih. Ibrani 11. Ibrani 11:35. Ibrani 11:35. Jadi jelas ya. Fokus kita sudah bukan lagi dunia. Fokus kita kerajaan sorga. Dan ada banyak ayat-ayat seperti itu. Banyak. Nanti kita buka. Perlu dibuka nggak? Perlu, Pak. Perlu ya? Oke. Ibrani 11 dulu ayat 35. Sebelum kita baca, saya mau tanya di sini. Rekan-rekan sekalian, kita dengan Yesaya hebat mana? Iman kita sama Yesaya hebat mana sebetulnya? Yesaya bisa mendatangkan pasukan malaikat untuk mengalahkan bangsa Asyur. 180.000 orang tewas. Bisa menyembuhkan Hizkia, memperpanjang umur Hizkia. Bisa menghentikan matahari. Hebat nggak? Yesaya hebat. Sama Petrus kita hebat mana? Sama, Pak. Sama. Karena dia yang mendapatkan Yesus, Nah, saya juga sama. Oke, setuju ya? Tapi secara tulisan misalnya, kita belum bisa nulis seperti Petrus. Petrus punya tulisan. Paulus imannya gimana? Teruji nggak? Kita sama dengan Petrus kalau kita sudah teruji. Kita sama dengan Paulus kalau kita sudah teruji. Kalau belum teruji, nggak bisa. Paulus, Petrus semuanya teruji kan? Sampai kitabnya kita baca. Dan dari kitabnya mereka, tulisan mereka kita percaya. Setuju ya? Orang-orang hebat nggak? Kalau begitu seharusnya, dengan kehebatan mereka, dengan kesetiaan mereka, harusnya dapat apa nih? pendapat yang sama. Hah? Pendapat yang sama. Dapat apa kira-kira? Kalau ada orang di sini nih, dekat sama Tuhan, pelayanannya hebat, bisa membuat orang bertobat, apa yang dia dapat mestinya? Hah? Iman. Dapat apa? Kekayaan pasti kan? Kalau ada orang yang hebat seperti itu, pasti kan begitu kan? Orang dekat sama Tuhan, pemikiran kita selama ini, kalau ada orang hebat, dekat sama Tuhan, pasti diberkati. Itu kan mindset kita dulu. Di hadapan Tuhan ternyata beda. Yuk kita baca. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati. Ini terjemahnya bukan begitu ya. Terjemahan bahasa Inggrisnya, ibu-ibu menerima kematiannya untuk memperoleh kehidupan kembali. Itu bahasa King James-nya ya. Tetapi orang-orang lain, ada orang-orang lain yang membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada nggak rasul-rasul seperti itu? Dikasih kebebasan, dikasih ini, tapi pilihannya enggak. Aku mau mati bersama Kristus. Siapa dia? Stefanus. Stefanus dikasih pembebasan. Asal dia bisa menyangkal imannya. Mau nggak? Enggak. Dia milih lebih baik aku dilempari batu
supaya beroleh kebangkitan yang lebih baik. Mental seperti ini. Daniel juga sama. Semua, coba orang-orang yang hebat-hebat, dia tidak memikirkan apa yang dia dapat hari ini. Ayat 36. Ada pula yang diejek, didera, bahkan dibelenggu dan dipenjara. Coba bayangin, pelayan Tuhan, Rasul Kristus, nabinya Tuhan, hidupnya diejek, didera, bahkan dibelenggu dan dipenjara. Ada yang di sini seperti ini? Melayani Tuhan sampai diejek, didera, bahkan dibelenggu dan dipenjara ada? Pak Hosea sudah dipenjara ya? Sudah ya? Diejek, didera sudah ya? Sudah masuk dong kalau gitu? Ya? Dipukuli sudah ya? Oke. Hebat dong? Hebat kan? Ya kan? Selanjut bacanya. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan pakaian kulit domba, kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan dan sisaan. Tadi sudah, Pak Hosea. Ini sekarang levelnya naik lagi nih. Digergaji, dilempari, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan pakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan. Hah? Ini coba. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Coba kalau seandainya ini firman enggak? Firman kan? Kalau seandainya ini kita hadapin gimana? Suatu hari kita hadapin ini pertempuran nih. Ini pertempuran. Pertempurannya tergambar di sini. Waktu bertempur orang ada disiksa enggak? Kalau dia kalah. Dia harus menderita, harus nih. Misalnya ini, pertempuran ini harus, kita mau nggak mau seperti ini gimana? Dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan pakaian kulit domba, kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan dan sisaan. Hidupnya enak nggak sebetulnya? Enak nggak ini? Nah enak loh ini. Mau terus? Loh lah ya. Tapi mau kan Pak? Ya, kabel juga. Oh ya, mau kan? Ayo, seandainya ini terjadi seperti rasul-rasul, seperti nabi-nabi, mau nggak kita depan seperti ini? Ayo, loh kalau enggak, gimana coba? Ini pilihan loh. Saya lanjutkan ayat 38-nya. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Bayangkan loh, dunia ini nggak layak bagi mereka karena saudara menjadi musuh dunia ini. Yang dunia musuhi bukan saudara, tapi saudara membawa Roh Kudus. Saudara membawa nama Yesus. Itu pasti dimusuhi dunia. Kalau disayang dunia berarti saudara, coba, kita ini dimusuhi dunia karena membawa siapa? Bawa Yesus. Kalau sampai disayangi dunia berarti saudara berarti orang dunia. Berarti saudara itu memang, kalau sampai dunia sayang sama saudara para penyusup itu tadi. Jelas. Kita ini lawannya pasti dimusuhi dunia karena kita bawa nama Yesus. Dunia itu memusuhimu karena namaku. Mosok tiba-tiba Pak Hosea dimusuhi? Coba. Mosok Pak Nikodemus, Pak Juli, Pak Bodi dimusuhi sama dunia? Enggak. Pak Daniel dimusuhi dunia? Enggak. Dunia sayang sama Daniel, sayang sama orang-orang di sekitar. Tapi karena kita membawa nama Kristus, dunia benci dengan saudara. Dan dunia akan melakukan apa saja sampai engkau rontok. Ayat 39. Oh, ayat 38. Saya lanjutkan ya. Mereka mengembara di padang gurun, di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Sudah ada yang hidup seperti ini enggak? Punya rumah semua ini? Di sini punya rumah semua? Hah? Punya rumah semua? Enggak ada yang mengembara di padang gurun, di pegunungan, tinggalnya dalam gua-gua dan celah-celah gunung? Enggak ada. Hebat-hebat semua di sini. Di kos-kosan ada. Hah? Kos-kosan masih enak Pak, ada kasurnya. Bayangkan, Pak Hosea, bayangkan ini, bayangkan keadaannya. Tinggal di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Bayangkan, ayat 39. Dan mereka semua ini tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka
memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang sangat baik. Hubungan kita dengan Tuhan hari ini mungkin sangat erat banget. Mungkin sangat hebat banget. Tapi ukurannya bukan berkat, bukan jasmani. Kenapa mereka berani dan kita nggak berani? Tadi Pak Hosea sudah bilang bahwa mereka melihat suatu janji yang lain. Mereka melihat janji surgawi. Ayat 40-nya. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita mereka tidak dapat mencapai kepada kesempurnaan. Artinya begini loh. Mereka sudah seperti itu kan? Ya kan? Sekarang kita ini di masa-masa akhir. Kita mengenal Kristus. Sudah tahu contohnya dari mereka. Kalau kita nggak berani seperti mereka, kita nggak menyempurnakan loh. Makanya kita hari ini harus bisa menyempurnakan iman mereka. Dengan cara yang sama seperti mereka. Keadaan dunia ini nggak ganggu kok. Nggak ganggu. Mental kita udah seperti mentalnya mereka. Pokoknya kewarganegaraan kita bukan kewarganegaraan dunia. Orang Kristen berani nggak hari ini seperti Daniel tadi Pak? Seperti Belsasar. Sekalipun aku dimasukkan dalam dapur api, aku nggak takut. Berani nggak seperti itu? Mental ini dimiliki nggak? Sekalipun nggak dapat berkat, aku tetap percaya Yesus kok. Mental itu ada nggak di gereja hari ini? Kita ini waktu perang kan memperkuat mental supaya mereka tetap kuat. Pasukan berani mati paling ditakuti, ya. Pasukan yang berani mati itu pasukan yang akan memperoleh kemenangan. Coba kalau pasukannya mau perang lari semua. Nah, kita pasukan berani mati hari ini. Menerjang yang namanya dunia ini, kita terjang. Dunia bukan ukuran lagi. Ukuran sukses kita hari ini beralih nggak? Fokus kita hari ini beralih nggak sudah? Fokus kita bukan gereja besar. Fokus kita bukan jemaat banyak. Tapi kita menjadi terang. Itu fokus kita hari ini. Kalau kita menjadi terang, kalau orang nggak percaya sama kita, dosa nggak? Kita berdosa nggak? Kita nggak berdosa apa-apa. Yesus waktu ada di Yerusalem, dia paksa orang percaya nggak? Enggak kan? Nggak pernah paksa kan? Orang mau percaya, makanya ngapain kita ngotot-ngotot sama orang kalau nggak percaya? Ngapain kita perlu berdebat sama orang-orang? Ngapain? Hah? Coba. Ngotot-ngotot karepe dhewe sampai kita Saudara, orang untuk percaya itu peranan Roh Kudus nggak? Berarti dipilih nggak? Dipilih oleh Roh Kudus. Kalau dia nggak percaya berarti nggak dipilih loh. Ya lah, apa kita ngotot sama Roh Kudus yang bingung kok kita yang ngotot sampai dibelani gontok-gontokan. Misalnya sekarang karena berdebat gontok-gontokan teman-teman. Katanya Tuhan ngapain bingung? Jadilah terang. Kalau engkau jadi terang, orang nggak ngikuti saudara bukan salah saudara, bukan salah kita. Kalau kita jadi terang. Tapi kalau kita nggak jadi terang, itu salahmu. Salah kita di hadapan Tuhan. Kenapa? Ada Roh Kudus kok nggak mau berubah. Saudara nggak perlu sekarang ngotot sama orang ya, ditekek kalau ditekek. Untuk percaya Yesus nggak perlu. Yesus nggak pernah maksa. Orang itu harus berpikir, harus bisa menerima Yesus secara pikiran dan imannya. Nggak percaya sudah. Ngapain kita? Berarti orang itu Roh Kudus belum memilih dia. Roh Kudus belum menggerakkan hatinya dia. Biarin. Ngapain kita pusing? Tapi kita punya rasa belas kasihan. Kita tetap nggak bisa membenci mereka. Kita penuh belas kasihan. Tuhan, ampuni mereka sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Tapi yang penting kita jadi terang. Jangan sampai kita mengabarkan Injil sambil ngotot. Akhirnya karena sama-sama gontokan, podo-podo ngamuk, punya rasa benci. Habis itu nggak masuk surga bareng-bareng. Ketemunya di neraka, lu kok sama? Kan rugi. Makanya Paulus selalu bilang begini, aku melatih tubuhku supaya jangan sampai aku setelah memberitakan aku ditolak. Lula, wes sih, makanya untuk melayan paling enak. Kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Kalau cuma jadikan orang Kristen terlalu gampang. Ngapain? Tapi kita harus jadi terang. Kalau kita jadi terang, kita nggak dosa sama Tuhan. Tapi kalau kita nggak jadi terang, kita sama dengan nggak nurut perintahnya. Kalau nggak nurut perintahnya, nggak bisa apa-apa kita. Ya,
Fokus dirimu dulu nih. Bisa jadi teladan nggak? Bisa jadi terang nggak? Kalau sudah bisa jadi terang, khotbah itu enak, mengajar itu enak. Nggak percaya ya sudah. Tapi tetap tidak ada rasa benci. Tetap saudara mengasihi sesama. Nggak ada orang sekarang. Ngapain kita perang sama orang? Wong Yesus aja diem kok. Ya kan? Sekarang lihat kan, hari ini Kristen podo perang karepe dhewe kan? Hah? Ya kan? Saudara mau ngapain? Katanya Kristen agama yang penuh kasih karunia, kasih sayang, ajaran kasih. Disentil titik malah sama-sama belanya ngapain? Tuhan itu hidup. Tuhan itu ketika dihina, dia bela dirinya enggak? Enggak. Tuhan itu cuma cukup gini loh. Tunggu saja. Engkau lihat aku bangkit enggak? Waktu dia lihat orang Yesus bangkit, otomatis sebetulnya orang itu mau nggak mau pasti percaya. Waktu Yesus bangkit naik ke surga, kemuliaan nggak? Hari itu orang kalau lihat itu, misalnya saudara lihat Yesus naik ke surga, otomatis nggak? Sama nanti waktu Yesus turun dari surga, dia akan menobatkan seluruh dunia. Ya nggak usah bingung. Yang bingung kita. Hari ini sudah berlatih nggak? Yuk kita bacain ya. Itu di 1 Korintus 9 ya. 1 Korintus 9 Charles. Ayat 25. Ayat 23 ya. Kita lanjut ya 23 dulu Charles. Semua ini kita di sini hari ini mau datang di sini, May Day-nya Tuhan, ya. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil. Setuju ya? Sepakat semua loh ini. Supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, ini peperangan juga nih ya, semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Siapa yang dapat hadiah? Hah? Hadiahnya Pak Osya tergantung saya nggak? Tergantung Pak Osya sendiri. Tergantung sendiri. Yang menyelesaikan pertandingan siapa? Yang berperang siapa? Kan kita. Makanya hanya seorang pemenang yang dapat hadiahnya, bukan orang lain. Bapak nggak akan masuk surga gara-gara saya, ya. Tapi perbuatan Pak Osya menjadi terang, itulah pertobatannya yang membuat Pak Osya masuk surga. Kalau saya selamat, dikhotbahi Pak Osya, hidup saya berubah, terus Pak Osyanya angkat kaki tetap melakukan segala-galanya, yang berzina tetap berzina, dia bisa dapat privilege gak sama Tuhan? Rugi toh? Saya yang bertobat, Bapak yang masuk neraka. Jangan terjadi itu. Ya kan? Makanya Tuhan itu gampang kan makanya gini kan? Kan makanya hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Dan siapakah satu orang ini? Siapakah satu orang ini? Kita masing-masing orang juga berlomba yang sama kan? Masing-masing orang berlomba sama-sama. Tapi satu yang mendapat hadiah, yang ikut perlombaan itu. Dan kita semua masuk perlombaan semua kok. Ya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan 25 aja. 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil dalam bagian pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Makanya ini yang kita kejar hari ini. Masing-masing orang punya tanggung jawab sendiri. Yang membawa kita ke surga bukan pelayanan kita. Yang membawa kita ke surga itu pertobatan kita. Dan tunduk gak sama Tuhan, ya. Ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih diriku, melatih tubuhku, dan menguasai seluruhnya. Jadi jelas ya peperangannya ya. Siapa yang menang hari ini di sini? Orang yang memenangkan pertandingan adalah menguasai dirinya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Lah kalau saudara mau perang dirinya sendiri belum dikalahkan, apa yang ngajari orang menang gimana caranya? Inilah yang Rasul Paulus ajarkan.
Dia menguasai dirinya, dia melatih dirinya, supaya apa? Waktu dia ngajari caranya perang, dia udah tahu cara ngalahkannya. Yuk, hari ini kita introspeksi diri lagi. Galatia 5 ayat 19 tadi, Charles, tolong bacakan lagi, Charles. Sudah melatih enggak? Galatia 5. Bentar. Saya bacakan dari atasnya aja. Ayat 15-nya, Charles. Ayat 16-nya. Ayat 16-nya. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ada enggak roh ingin berzina? Ada enggak roh ingin berzina? Nggak ada. Yang ingin berzina itu siapa coba? Yang merasakan dilus-lus enak itu mana? Daging. Mau ngikuti daging atau ngikuti roh? Setuju ya? Kalau ada yang ngajak-ngajak ngelus-ngelus daging, coba. Itu paling simpel, contoh paling gampang aja, ya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki, itulah peperangan kita. Jelas ya? Medan pertempuran kita antara daging dengan roh. Nggak jauh-jauh, bukan di langit, bukan di mana-mana, tapi di dalam tubuh kita. Kita sudah menang duluan nggak? Kalau kita nggak menang perang lawan daging, terus saudara khotbah, ngajar orang untuk perang, jadi apa orang itu kira-kira? Hah? Kita belum menang ngalahkan daging kita ngajari orang. Kita masih bisa berzina, ngajari orang. Kita masih bisa marah, ngajarin orang supaya nggak marah. Kita masih bisa iri hati, kita ngajari orang jangan iri hati. Gimana coba? Tapi banyak sekarang yang begitu coba. Kenapa begitu, Pak? Kenapa begitu? Berarti yang bertobat cuman mulutnya. Mulutnya tok yang bertobat. Ini. Akan tetapi jikalau kamu memberimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. 3 ini kita cek satu-satu ini. Sebelum kita selesaikan ini, kita cek dulu. Percabulan. Percabulan ini luas artinya, bukan bercabul dengan perempuan tok. Tapi bagaimana kita berniat mencabulkan diri dengan dunia. Yuk. Kecemaran, setelah cabul pasti cemar dengan dunia. Pasti keinginannya sudah nggak fokus. Dan punya hawa nafsu untuk memperbesar kedagingan kita. Punya nggak ini? 3 ini? Punya Pak saya? Hah? Tentang percabulan itu loh. Ya. Tentang percabulan itu yang dimaksud percabulan itu percabulan secara ilmiah apa secara daging. Nanti kita ditanya jawab ya. Nanti tanya jawab. Misalkan kita sudah percaya pada Tuhan, kemudian kita percaya pada Tuhan yang percabulan juga. Ya, sama makanya percabulan itu dalam arti spektrum yang lebih luas. Ketika pikiran saudara ingin mencampurkan urusan dunia dengan urusan roh, itu sudah cabul. Itu sudah cabul. Apalagi sekarang keinginan Tuhan saudara campur dengan keinginan dunia, itu namanya cemar. Tapi misalkan Pak ya, misalkan begini. Masih tanya. Ya, nah jawab ya. Simpan dulu ya. Hawa nafsu. Hawa nafsu itu keinginan untuk kepingin diam di dunia, kepingin punya hawa nafsu kita itu pokoknya bagaimana menikmati dunia, bagaimana ini. Masih punya itu nggak? Masih punya ego seperti itu nggak? Penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu mengidolakan sesuatu melebihi Tuhan. Sihir. Ada nggak yang melakukan sihir? Masa nggak ada, Pak? Sihir itu membuat segala sesuatu menjadi gampang. Melakukan mujizat. Kalau orang tanpa Yesus, Pak Yosea, orang tanpa Yesus bisa menyembuhkan orang, bisa membuat mujizat. Mari sakit sembuh, gimana? Apa sebutannya? Tanpa Yesus. Siapa dia?
Tanpa Yesus orang bisa membuat orang menjadi kaya. Tanpa Yesus orang bisa menyembuhkan. Kuasa setan. Hah? Kuasa setan. Disebut dukun. Dukun melakukan sihir nggak? Kalau dipakai nama Yesus? Kalau pakai nama Yesus? Hah? Si. Kita sering melakukan sihir nggak? Kita sering jadi tukang sihir nggak? Kalau dikit-dikit minta mujizat sama Tuhan. Roh Kudus ada di sini, Allah sendiri sebagai penolong, sebagai semuanya. Tiba-tiba saudara datang, oh kepengen soge, tak doa ya, tumpang tangan. Saudara apa bedanya dengan dukun? Hah? Kan sama, cuman pakai nama Yesus. Kenapa sekarang banyak dukun beralih jadi Kristen? Kenapa? Soalnya marketnya banyak. Hari ini banyak orang jadi Kristen. Dan kalau kita jadi Kristen pakai nama Yesus, kan elit. Ya kan? Coba lagi. Tukang gendam salah nggak? Tukang gendam di pasar salah nggak? Ketika kita digendam 100.000 diambil, bingung nggak? Marah-marah nggak? Tapi kalau pakai nama Yesus, coba Pak Daniel, sekarang saya tanya, Bapak digendam di pasar, Ibu digendam di pasar, kehilangan dompetnya 500.000, marah dong? Kenapa marah? Ya, merasa dirugikan. Dirugikan, nggak sadar dong? Ya. Tapi ada orang yang lebih hebat lagi melakukan gendamnya. Dia sadar, dalam keadaan sadar, tapi pakai nama Yesus. Kalau orang digendam itu nggak sadar, sehingga nggak masalah dia. Linglung. Lah ini nggak linglung, Pak. Hanya pakai nama Yesus bisa mengeluarkan dompet, hebat nggak saya? Roh Kudus yang di TikTok itu, Pak. Loh lah ya, hebat nggak? Lebih hebat mana? Hari ini lebih hebat mana? Digendam secara sadar, pakai nama Yesus. Coba, gimana? Sihir nggak? Coba tafsirkan yang simpel-simpel, yang gampang-gampang, gampang-gampang aja. Ya, perseteruan. Yo, sesama Kristen bisa berseteru nggak? Lah ngono njaluk masuk kerajaan sorga. Ya apa ceritanya ini? Coba berseteru, berselisih, iri hati, masih ada amarah, mementingkan diri sendiri, perceraian roh pemecah. Kalau masih ada, mau gimana hari ini kita? Mau ngajarin apa ini? Mau ngajarin apa ini? Hah? Yuk, sebelum ngajar, kita bercermin dulu hari ini, ngoco dulu ini. Kaca kita gimana hari ini? Kalau kaca kita munculnya ini muncul, 1-2 kali muncul, mandek kok disik. Beresi dulu hidupmu. Ya? Beresi dulu. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Loh, wong sing ngomong gak oleh bagian kerajaan Allah, ngajak kita masuk kerajaan Allah. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Kan yang rugi siapa coba? Kan rugi kita. Goal kita nggak nyampe. Nggak nyampe, makanya koreksi dulu. Mau bertempur, di medan pertempuran, Tuhan terbuka kok. Tuhan tuh ketok, saudara. Walaupun Tuhan memejamkan mata, ketok, saudara ngapain semua. Kita ngapain lo ketok? Kelihatan. Iki korbannya wapi. Di mimbar hebat. Tapi jari Tuhan, lo mari habis ini dia kemana, dia tahu semua kok. Dia tahu semua kok. Mau gimana coba? Mudah-mudahan bukan kita ya Pak saya ya. Yang di Surabaya ya. Makanya saudara heran nggak? Ada pendeta besar, sangat besar, gerejanya maju. Loh, kok masih bisa sekamar? Kenapa itu Pak? Hah? Kenapa itu? Pendetanya besar, gerejanya besar, diberkati, istrinya juga cantik. Loh kok salah kamar? Hah? Gimana coba? Bisikan kudus. Hah? Coba. Tapi bedanya lihat, ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita,
damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Siapa yang sudah mengeluarkan ini semua? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Siapa yang sudah punya? Yuk, sudah punya semua? Hari ini nggak dijelaskan keadaan. Punya kasih, sukacita, damai sejahtera, nggak diceritakan keadaannya loh. Ya, keadaan kita miskin melarat, sugih ini menderita nggak diceritakan. Ya, kalau yang dikatakan damai sejahtera dan sukacita, damai sejahtera, testingnya di mana? Ketika Anda dikatakan bisa memperoleh damai dan sukacita, testingnya gimana? Mengucap syukur senantiasa. Hah? Mengucap syukur senantiasa. Dalam keadaan? Apapun. Nah, itu cocok. Hebat, ya. Itu cocok, hebat. Itu cocok, Pak Asya. Berarti sebetulnya orang Kristen testingnya di mana kalau begitu? Dia bisa dikatakan punya damai sejahtera dan sukacita pada saat keadaan apapun. Apalagi waktu keadaan susah. Harus kelihatan nggak ada masalah. Damai sejahtera dan sukacita. Juga sabar. Orang bisa disebut sabar ketika dia, kapan orang disebut, wah Pak Daniel sabar? Kapan? Waktu masalahnya kira-kira gimana? Misalnya sekarang saudara dikata-katai orang, balas nggak? Balas nggak? Hah? Harusnya kan, ayo coba Garono, bikin isu aja. Pak Hosea ini walaupun sudah tua tapi masih gereng. Sering golek misal hari ini, misalnya sekarang, mohon maaf. Misalnya ada isu, hati-hati lek jedek Pak Hosea, terutama ibu-ibu. Kira-kira gimana perasaannya? Dongkol nggak? Atau sabar? Ada orang memfitnah begitu. Kira-kira gimana nih? Kalau kita memang nggak melakukan, ngapain kita misalnya? Hah? Coba misalnya, kita nggak melakukan itu tapi ada orang iri hati untuk menguji kesabaran kita. Orang disebut sabar itu kalau sudah dites. Kalau nggak pernah dites, nggak tahu sabar apa enggak. Dikabarkan, wih hati-hati loh ya, lihat jeda Pak Hosea. Ibu-ibu hati-hati loh. Kira-kira gimana? Nah. Kali ini aku Pak temani. Seandainya Pak Hosea nggak seperti itu, ya diam aja dong. Ngapain bingung-bingung? Ya kan? Wong kita nggak melakukan kok ngapain pusing? Tapi kalau orang melakukan memang seperti itu, biasanya gimana reaksinya? Hah? Kalau orang itu memang melakukan seperti itu, biasanya contoh paling gampang, laki-laki ini. Kalau dia melakukan kesalahan, ditegur istrinya, dituduh gitu langsung ngamuk duluan nggak? Kenapa dia ngamuk? Hah? Untuk menutupi Pak Yo yang paling jago. Ya kita tidak marah karena kita menarik pada berkat Tuhan, Pak. Hah? Kalau orang istri yang bertunduk pada. Nah, itu ngakalin firman. Nanti kalau begitu-begitu belajar sama Pak Yo. Ya. Orang Kristen perlu diajari nggak bermurah hati? Ketika ada gembalanya lagi kekurangan perlu diajari nggak? Ketika gerejanya butuh uang perlu diajari nggak? Dia punya cinta sama Tuhan, dia punya cinta sama sesama. Nggak mungkin melihat sesamanya kekurangan dia diam. Nggak perlu diajari. Kalau sampai dipaksa-paksa, ngerti nggak dia dengan Kristen itu? Kristen itu ada Roh Kudus. Orang punya Roh Kudus pasti mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, dan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia. Kalau ada hamba Tuhan yang memang hidupnya untuk Tuhan dan terbukti, masuk kita tutup mata yang punya uang? Perlu diajari, itu butuh duit, nggak perlu. Kita punya belas kasihan, kita mengerti. Kita nggak usah diajari mengerti kok. Kalau orang yang diajari berarti, jelas ya. Kalau orang yang leren ditagih berarti belum ngerti. Ada orang punya utang sama saudara. Kalau orang itu sadar bahwa dia harus bayar, perlu ditagih nggak? Kalau yang perlu ditagih berarti yang, orang yang perlu ditagih berarti dablek. Kalau itu tentang utang. Kalau orang itu nggak punya utang, terus kita tagih terus, yang dablek siapa?
Hah? Uangnya gak diutang kita sih nagih. Coba. Banyak nggak hari ini? Orang nggak utangnya sama Tuhan, kita yang nagih. Banyak nggak, Pak? Utangnya sama Tuhan, kita yang nagih. Terus sama orang ini gini, mana buktinya kalau Anda dipakai Tuhan untuk nagih saya? Harus beri perpingan, harus beri. Saya nggak ikut-ikut loh, Pak. Saya nggak ikut-ikut masalah itu ya. Saya nggak ikut-ikut. Itu urusan Tuhan sama yang punya utang kok, ya. Saya nggak ikut-ikut. Bayangkan coba. Terus lagi, kebaikan. Perlu diajari nggak tentang kebaikan? Nggak perlu, ada Roh Kudus kok. Kesetiaan. Orang Kristen pasti setia. Kalau ada gereja, jemaatnya pindah-pindah, punya Roh Kudus nggak? Orang Kristen harus tahu kita setia kok. Kalau ada gembalanya jatuh, ditinggal nggak? Enggak. Harus saling mengingatkan. Makanya Kristen itu nggak usah diajari moralnya paling sempurna, kehidupannya sempurna, udah, ya, setia. Terus setia sama istri, setia sama pelayanan, setia sama apapun juga, itu baru Kristen. Kalau yang nggak setia, bisa disebut orang Kristen nggak? Orang yang nggak setia, bisa disebut dia punya perbuatan roh nggak? Boleh nggak roh ini, aku punya ini, yang satu nggak? Kan nggak. Semua harus kita miliki. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Yang terutama itu, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Ayat 24. Kita mau perang kan? Kita menyalibkan diri. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Durung wani disalib, ngajar salib. Gimana Pak? Ya bisa nggak? Nggak berani disalib, ngajarkan orang suruh salib. Bisa? Saya nggak berani disalib, tapi saya ngajarin orang untuk disalib. Banyak nggak yang seperti itu? Saya nggak berani menyalibkan diri, tapi nyuruh orang menyalibkan diri. Seperti tadi Pak Osia bilang, wakai yang seperti itu kan. Banyak kan? Kita nggak boleh lagi loh. Kita udah mengerti kebenaran hari ini. Baik, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Sayang waktunya nggak cukup. Masih banyak kepentingan-kepentingan jasmani yang harus kita hilangkan hari ini. Masih banyak. Masih terlalu banyak. Mau ke arah mana hari ini kita? Arah kemana kita hari ini? Ikut daging atau roh? Saya kalau lihat Pak Osia mulai gak tega saya, Pak. Jangan kaget loh Pak Osia, kita ini saling mengasihi ya. Tidak ada rasa benci sedikit pun buat saya. Tidak ada rasa saya kepingin ngapa-ngapain enggak. Bukan ingin pinter-pinteran, bukan ini ngapa. Kita cuma sama. Yuk, kita jadi terang hari ini. Amen. Ya, kalau saudara protes dengan kalimat-kalimat Tuhan yang keras seperti ini, protesnya sama yang nulis. Karena saya kan cuma baca tadi toh. Saya kan cuma bacakan aja, menjelaskan sedikit dari yang saya baca. Ya kan? Kalau mau protes, mau ngapus, tinggal tulis surat sama LAI. Ini tolong direvisi, ya. Ya setuju ya? Ayo, tanya, tundukkan kepala, katanya satu lagu ya. Saya tanya jawab, oke. Boleh tanya jawab, silakan. Ayo, tadi yang percabulan tadi Pak. Saya tadi mau tanya jawab, tapi ada yang bisa ya, orang saya teko-teko enggak suwi. Tapi jujur saja sebetulnya ya. Ini ya. Ini sebetulnya kalau kita punya Roh Kudus. Kalau kita punya Roh Kudus, ya. Apa yang saya sampaikan nggak ada urusan kepada duniawi, nggak ada rasa iri hati saya kepada saudara. Kita semua sama kok. Kita kepingin semuanya jadi terang, sehingga nama kekristus. Kalau seandainya saudara mengikuti Tuhan, kita ikut Tuhan sama-sama. Pak Osia selamat, saya juga selamat. Pak Nikodemus selamat, kita ikut sama-sama. Kita ingin semuanya ketemu di sorga. Nggak ada keuntungan saya kok. Ketika Pak Osia masuk kerajaan sorga, saya nggak dirugikan juga. Saya nggak ada untungnya juga. Yang untung Tuhan kok. Kita kembalikan semuanya kepada Tuhan kok. Ya kan? Ada satu pertanyaan Silakan. saja. Silakan. Kalau mudah-mudahan saya tadi salah dengar. Ya. Ya. Tadi di antara Bapak tadi yang berkata demikian. Kalau sudah banyak orang percaya tidak perlu mukjizat. Berarti mukjizat sekarang sudah tidak ada. Nah, saya tidak mengatakan mukjizat nggak ada. Oh, tadi salah dengar ya, Pak.
Saya tidak mengatakan mujizat tidak ada. Tapi apa perlunya? Sekarang kita ini kan kembali kepada Tuhan. Mujizat itu yang mengadakan kita atau Tuhan sih sebetulnya? Tuhan. Tuhan Maha tahu nggak? Ya. Perlu diperintah nggak? Enggak. Enggak dong. Ya. Terus ngapain perintah? Wong yang dikhotbahi orang percaya semua kok. Yang dikhotbahi apa untuk mujizat itu? Sekarang ini, orang sudah percaya Yesus semua. Lebih enak memberikan mujizat atau memberikan Roh Kudus? Roh Kudus. Roh Kudus itu mujizat nggak? Roh Kudus itu kan Yesus sendiri. Iya, mujizat nggak? Bisa masuk dalam diri kita. Ya. Mujizat nggak? Mujizat. Siapa dia? Tuhan dong. Ya. Kalau Tuhan diam dalam diri kita, dia bisa buat mujizat nggak? Bisa juga. Lah apa disuruh-suruh? Ngapain disuruh-suruh? Terima kasih, Pak. Orang punya, sekarang ini, Pak Hosea punya Roh Kudus, Pak Nikodemus punya Roh Kudus, semua di sini punya Roh Kudus. Ketika punya masalah, perlu saya nggak? Perlu saya nggak? Saudara semua punya Roh Kudus. Waktu saudara punya masalah, perlu saya nggak? Untuk doakan supaya Roh Kudusnya yang terbang-terbang tadi masuk. Dia diam dalam dirimu. Ngapain saya perintahkan Roh Kudus? Kan Bapak bisa perintahkan Roh Kudus, Bapak bergaul karib sama Roh Kudus. Nggak ada peranan saya. Pak Hosea punya hubungan dengan Tuhan. Pak Nikodemus punya hubungan. Semua rekan-rekan punya Roh Kudus semua kan? Waktu Anda dapat masalah, minta tolongnya ke siapa? Roh Kudus. Perlu saya nggak? Enggak kan? Ngapain saya ngajari Roh Kudus? Roh Kudus yang di dalam dirimu fungsikan. Dia bisa buat mujizat nggak hari itu buat Bapak? Kalau itu diperlukan? Bisa. Yang merintahkan siapa? Yang merintahkan siapa? Roh Kudus di dalam hati Pak Hosea, siapa yang bisa berikan perintah? Oke. Roh Kudus itu Yesus diam dalam diri Pak Hosea. Saya bisa nggak masuk dalam hati Pak Hosea? Bisa. Gimana caranya saya masuk? Ini sekarang. Yang bisa diam dalam dirinya Pak Hosea, Roh Kudus ya. Saya bisa masuk ke hatinya Pak Hosea nggak? Nggak bisa. Hanya rohnya Pak Hosea dengan Roh Kudus dalam hati ini yang berkomunikasi. Matius 6, coba terakhir. Matius 6 ayat Matius 6 ayat 5. Mulai ayat 6 aja ya, biar cepat. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu dan berdoalah kepada Bapamu di tempat tersembunyi. Di mana tempatnya ini? Nih. Berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutup pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Kalau dikatakan tempat tersembunyi, ada yang tahu nggak? Siapa yang tahu? Yesus saja. Yesus dengan kita. Di mana tempatnya? Di hati kita. Makanya itu Bapak bisa menggerakkan Tuhan dan bisa menggerakkan Roh Kudus karena atas komunikasi sendiri, atas pengenalanmu sendiri, yaitu hikmat tadi itu. Maka Bapamu akan melihat yang tersembunyi dan akan membalasnya kepadamu. Ayat 7-nya. Lagi pula, dalam doamu, janganlah. Apa artinya bertele-tele? Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Siapa mereka? Mereka menyangka karena banyaknya kata-kata doanya kan dikabulkan. Siapa mereka? Yang suka doa bertele-tele. Siapa mereka? Orang Farisi. Saudara nggak pernah bertele-tele? Hah? Nggak pernah nih? Ayo, saudara pernah nggak? Jangan duduk orang Farisi. Jauh. Yang dekat saja. Jangan-jangan kita sendiri sering doanya bertele-tele. Kalau nggak didoano seminggu, coba Tuhan tahu nggak sampai Tuhan ngomong begini loh, ya. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Dibilang kamu seperti mereka. Mereka itu dulu kita, ya. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Itulah namanya Tuhan. Sebelum kamu minta kepadanya. Makanya Tuhan kita ini hidup. Nggak usah ngomong, Tuhan sudah tahu. Makanya Roma 8:27. Allah turut bekerja dalam segala-galanya, ya. Waktu kita diem pun, waktu kita tidur, dia tahu kok. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kan enak sih Pak. Enak dong Tuhan seperti ini dong. Nggak capek. Nggak usah doakan orang, nggak capek. Nggak usah mulut berbusa. Enak dong. Tuhan sudah hidup di situ kok. Mau yang repot atau yang enak? Kalau yang repot,
Nanti ngusir-ngusir iblisnya, manggil-manggil nanti gak karu-karuan nanti. Tuhan tuh enak. Lawan dirimu dulu. Dan ketika kita melawan, Roh Kudus di sini kok. Kita komunikasinya nggak pakai perantara lagi, Pak. Kita ini hanya cuma mengajarkan. Saya pun bukan perantara. Saya cuma mengajarkan, saling menguatkan. Suatu ketika saya mungkin duduk dengar omongannya Pak Osea, duduk dengar omongannya Pak Andreas, dengar duduk omongannya Pak Nikodemus, karena kita saling menguatkan. Yang mengajar kita Roh Kudus. Enak loh, sudah ringan banget kita ini. Masa mau jadi wakilnya Tuhan hari ini? Kayaknya Tuhan perlu perantara lagi. Roh Kudus itulah yang kita berikan kepada orang-orang, kekuatan itulah yang kita berikan. Sehingga kita tidak perlu terkenal lagi. Kita nggak perlu juga orang hutang budi terhadap kita. Wong kita ini cuma pelayan Allah kok. Mau disuruh Tuhan melayani, layani. Ya? Gitu ya Pak Osea ya? Silakan. Doa syafaat yang panjang. Nggak ada masalah. Doa syafaat kebanyakan kan untuk negara, untuk orang lain. Boleh nggak? Boleh. Dan berdoa pun itu juga boleh, namanya wish kok. Tapi kan kita tahu, kita waktu berdoa, waktu wish, waktu mempunyai permohonan, kita nggak maksa. Kalau dituruti syukur, kalau nggak dituruti, ya syukur. Pak Nikodemus punya anak kan? Ketika anaknya minta-minta, salah nggak? Nggak, tapi kalau minta sambil maksa. Nah itu loh. Kalau hanya cuma sekedar permohonan, sampaikan sama Tuhan. Perkara dituruti atau tidak urusannya Tuhan. Tapi kita nggak maksa. Sampai dibelani puasa mau kok makan gitu. Coba, seandainya ada kita hari ini, anak kita minta sesuatu, mau kok makan guling-guling. Bajunya dirobek-robek, kira-kira gimana? Hah? Marah? Tuhan nggak punya perasaan seperti itu. Tuhan punya perasaan nggak? Marah, kasih, cinta, cemburu, iri hati? Tuhan punya nggak? Tuhan punya semuanya. Tuhan punya semuanya. Untuk permohonan sampaikan. Tapi kalau itu dituruti atas kehendak-Mu ya Tuhan. Nggak dituruti, nggak sakit hati kok. Sampaikan. Doa syafaat silakan. Kan baik juga. Tapi ojo bertele-tele. Bertele-tele itu artinya untuk diri kita sendiri. Jangan paksa Tuhan untuk memenuhi semua keinginanmu. Lek gak dituruti, ngambek. Gak perlu. Kita tahu yang terbaik dari Tuhan. Kita ada keadaan sakit. Kalau itu dari Tuhan untuk membuat kita sadar. Mau disembuhkan, puji Tuhan. Gak disembuhkan, puji Tuhan. Pak, berarti Ya. doa klaim itu gimana? Hah? Klaim itu gimana? Ya biarin aja mau ngeklaim. Karena dia gak ketemu. Siapa yang dia hadapin? Kalau sampai diklaim-klaim, memangnya Tuhan pernah utang? Pernah utang nggak Tuhan? Kenapa diklaim? Coba. Seakan-akan dia hebat, Tuhan diklaim. Belum pernah ketemu Tuhan. Orang ketemu Tuhan tuh sudah gemeteran, kalau bisa itu kepalanya nunduk. Tidak akan mungkin berani melihat Tuhan. Apalagi wani ngeklaim-ngeklaim. Yang suka ngeklaim-ngeklaim itu anak-anaknya sekewah. Tahu nggak? Anak-anaknya sekewah di Alkitab, tulisannya di Kisah Rasul, siapa dia? Tukang jampi jalanan. Tukang jampi jalanan itu jualannya itu tadi, nama Tuhan. Dan Simon si penyihir. Dia suka menggunakan nama-nama itu supaya dia dihargai. Karena namanya memang tidak berharga. Coba sekarang, orang yang suka pakai nama Tuhan, sumpah demi Tuhan. Kenapa seperti itu? Kenapa dia harus bawa nama Tuhan? Hah? Karena namanya sendiri gak kuat, aslinya bujuan. Makanya suka ngomong sumpah demi Tuhan. Dia perlu bawa sesuatu yang kudus, yang sakral, yang hebat untuk supaya namanya diperkuat. Suruh dia klaim-klaim. Sekarang ini loh, ini simpel aja, 1 menit ya, boleh ya? Mujizatnya Tuhan itu, yang katakannya mujizat, atas perbuatan kita nggak? Waktu Tuhan buat mujizat, benar-benar tanpa campur tangan kita loh. Itu baru mujizat ya. Mata orang buta yang sejak muda disembuhkan. Sejak lahir ya, buta. Yang timpang sejak muda. Semuanya bisa dikerjakan oleh dokter. Kalau cuma dokter, sakit kanker sembuh, mujizat nggak? Itu hanya pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan saja. Yang namanya mujizat itu tanpa campur tangan manusia. Air dibelah. Ada yang bisa melakukan itu?
Nggak ada. Coba, air jadi anggur paling gampang. Kalau ada yang orang bisa menyembuhkan klaim-klaim, apalagi dia the healer, penyembuh, suruh ke rumah sakit orang yang nggak kenal Tuhan, rumah sakit yang orang-orangnya tidak percaya, sembuhkan di sana. Kenapa nggak mau? Kalau ada tempat orang-orang cacat, bukan orang Kristen, praktekkan di sana supaya mereka selamat. Yo, ada nggak panti asuhan anak cacat sejak lahir? Ada kan? Banyak kan? Ada nggak penginjil Kristen yang ke sana? Ada nggak? Supaya nama Tuhan dimuliakan, orang-orang buta disembuhkan, orang timpang disembuhkan yang sejak lahir. Kenapa nggak ke sana? Kenapa? Karena nggak wani. Hanya orang Kristen saja yang didoktrin. Kalau Anda terima Roh Kudus, semua orang pasti mau terima nggak? Kalau Anda mau terima Roh Kudus, buktinya adalah dor, langsung. Itu framing. Orang yang terima Roh Kudus harus ngeblak. Framing nggak? Anda jemaat datang. Saya framing. Orang yang terima Roh Kudus pasti bahasa roh. Orang yang terima Roh Kudus pasti ngeblak. Ngeblak nggak? Ngeblak karena Anda merasa ingin punya Roh Kudus. Itu framing. Itu framing. Ingat, pencurahan Roh Kudus Pentakosta. Atas inisiatif siapa Roh Kudus ngomong? Atas inisiatif siapa? Tuhan sendiri. Untuk kepentingan siapa? Waktu itu orang-orang bisa berbahasa daerah-daerah masing-masing. Untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan. Sekarang apa yang dipermuliakan? Terakhir 1 Korintus 14 ya, ayat 7 ya, Les. Terakhir, benar-benar terakhir ya, nggak apa-apa ya. Paling terakhir. Setelah itu, ini ya, saya tidak anti dengan bahasa roh. Saya setuju dengan bahasa roh. Karena Roh Kudus bisa pakai mulut kita untuk berkata-kata. Yesus pun berbahasa roh, tapi bahasa rohnya jelas ya. Ini buat PR saudara, renungkan di rumah masing-masing ya. 1 Korintus 14 ayat 7. Saya hanya ngomong ini, saudara yang merenungkan. 1 Korintus 14 ayat 7. 14 ayat 7. Ya. Saya tidak anti bahasa roh, saya percaya bahasa roh. Kalau Roh Kudus mau ngomong, silakan ngomong. Tapi ada kepentingan Tuhan di sana ya. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi, seperti seruling dan kecapi. Bagaimana orang dapat mengetahui lagu apabila yang dimainkan seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang dapat menyiapkan diri untuk berperang? Ayat 9-nya, demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu itu sia-sia saja apa yang kamu ucapkan di udara. Apa arti kata-kata sia-sia diucapkan di udara? Tidak ada artinya. Tapi kok sering? Ayat 10. Ini kuncinya. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia ini. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang tidak mempunyai arti. Bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Renungkan kalimat ini. Tidak ada bahasa yang tidak punya arti. Ya, bawahnya yang terakhir, benar-benar terakhir ini ya. Ayat 23. Ayat 22 dulu deh. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Bahasa roh itu orang tidak mengenal Kristus. Pak Hosea dipakai mulutnya. Ya, orang itu orang misalnya dari Cina. Orang itu nggak mengenal Kristus, tapi Roh Kudus mau ngomong sama orang itu lewat Pak Hosea. Orang itu kan nggak beriman. Tiba-tiba Pak Hosea ngomong bahasa Cina. Sehingga orang yang tidak beriman itu melihat sebagai tanda untuk dirinya. Ya, terus
Sedangkan karunia bernubuat adalah tanda untuk orang-orang yang bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi orang yang beriman. Nubuatan itu meyakini siapa itu Kristus, memuliakan Tuhan. Semua orang beriman semua sehingga ikut memuliakan Tuhan. Ayat 23. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar dan orang-orang tidak beriman, mereka katakan kita apa? Tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu hebat? Renungkan ayat ini. Terjadi nggak di gereja? Coba. Terjadi nggak? Kalau terjadi kok nggak baca ayat ini? Kok nggak baca? Jelas. Alkitab nggak mengajar kita jadi orang gila. Alkitab mengajar kita menjadi orang yang berakal budi. Nggak mungkin. Tanda orang punya Roh Kudus itu hidupnya jadi kesaksian Kristus. Dah itu aja. Nggak ada orang tandanya orang punya Roh Kudus, bahasa roh tapi hidupnya nggak jadi kesaksian. Nggak ada. Dah, carinya begitu aja ya. Renungkan Pak Osea. Renungkan. Saya tidak anti bahasa roh. Saya setuju dengan bahasa roh. Tetapi kalau Roh Kudus yang benar-benar menggerakkan ya. Kita tutup di sini ya. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus. Engkau tahu Tuhan isi hati kami masing-masing. Semuanya terbuka di hadapan-Mu. Engkau tahu isi hati kami. Engkau tahu isi hati Pak Andreas. Engkau tahu isi hati Pak Osea. Engkau tahu isi hati Pak Nikodemus. Engkau tahu isi hati masing-masing. Semuanya terbuka di hadapan-Mu. Ketika kami mau melayani Engkau Tuhan, Engkau yang bisa masuk ke dalam hati kami. Dan Engkau sebagai tamu, raja di atas segala raja, yang diam di dalam hati kami. Mau tidak mau, kami akan menyembunyikan sesuatu yang jahat, yang jelek. Dan kami akan buang semuanya itu, karena kami berhadapan dengan Allah yang maha tahu segalanya. Bapa di surga, hamba-Mu tidak punya kuasa apapun. Hamba-Mu tidak punya keinginan, tekad untuk memberitakan Engkau, karena Engkau lah yang punya semua kehendak. Hamba-Mu hanya seorang hamba. Berilah hamba-Mu Tuhan hati yang ingin selalu melakukan semua kehendak-Mu. Bantu hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang memperkuat, yang membuat mata rohani kami, yang membuat telinga rohani kami menjadi lebih tajam dan lebih mengerti apa isi hati-Mu. Kami tahu pertempuran ini terlalu kuat Tuhan. Tanpa Roh Kudus kami akan kalah. Bersama-Mu Tuhan perkuat kami. Perkuat kami supaya kami bisa mengalahkan apa yang namanya kedagingan kami. Sertai semua rekan-rekan, sertai semuanya Tuhan dalam pertarungan ini. Ajar mereka Tuhan, supaya mereka mengajarkan apa yang sesuai dengan keinginan-Mu. Cara pandang mereka bukan cara pandang manusia terhadap Engkau, tetapi cara pandang mereka sama seperti Engkau memandang manusia ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Semuanya aku serahkan hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih atas kelancangan mulut hamba-Mu. Kalau hamba-Mu menyampaikan firman yang tidak sesuai dengan apa yang Kau rencanakan, ajar kami selagi kami hidup. Ajar kami untuk mengerti semua rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.